perilaku yang harus kita lakukan dalam konteks kita berinteraksi dengan AI. Pertama memang kita harus memahami AI-nya. Yang kedua ada model bagaimana human itu dia berinteraksi dengan mesin. Jangan pesimis. Yeah. Sebab itu saya berada pada posisi yang optimis. Jadi AI itu nggak akan menggantikan jurnalis. Yeah. Tetapi jurnalis dengan AI lah yang akan menggantikan jurnalis lainnya. Oke. Setuju nggak? Setuju. Artinya apa? Jurnalis yang tidak memiliki kemampuan AI, you left behind. Yeah. Sebab itu isu keamanan AI menjadi isu semua pemimpin dunia hari ini. Yeah. Ya, nah panduan-panduan keamanan AI itu sama. Jadi saya mengibaratkan lahirnya AI itu seperti lahirnya bom atom oleh Oppenheimer. Halo, kita ketemu lagi di Sibar Singkat Berita Interview. Masih bersama Bang Apni Jayaputra. Saya nyebutnya apa ya? Pengamat, praktisi mengenai media di Indonesia gitu ya, Bang? Iya. Atau lebih tepatnya gimana? Apa ya? Ya praktisi media sebenarnya. Praktisi media ya. Yang mau nggak mau mengamati media di Indonesia. Mengamati pelaku juga. Pelaku ya. Pelaku juga. Nah, saya ketemu lagi sama Bang Apni berkaitan, dia menulis buku. Judulnya Disrupsi AI, Artificial Intelligence. Ketika jurnalisme dibajak algoritma. Wah, saya udah pesan Bang. Iya. Pengen banget tuh baca. Datanya tuh udah masuk. Yang mau pesan saya udah bikin ininya ya, udah bikin link untuk pemesanan buku ini ya. Iya. Kenapa nulis buku ini Bang? Menarik yuk. Karena buku ini tuh selain berupa semacam sedikit memberikan pengertian teknis mengenai pemakaian AI dalam dunia jurnalistik. Yeah. Tapi sebenarnya saya membahas lebih dari itu. Saya membahas behavior digital. Ya, dari misalnya orang-orang yang menuhankan angka gitu. Kenapa sih digital tuh angka Tuhannya angka gitu. Dalam tanda petik kayak dia sampai dia bilang don't trust me. Trust my numbers. Jadi jangan percaya gua, percaya angka gua gitu ya. Ini saya contohkan. Pejabat A yang sangat penting, konfirmasinya ke influencer A, influencer B. Influencer B ini karena dia punya numbers, bukan karena dirinya. Karena followersnya banyak. Itu term digital yang ada gium digital yang kita nggak bisa berlawan juga itu barang hari ini. Ya itu contoh ya. Jadi saya juga jelaskan. Jadi ada orang mau menjelaskan sesuatu berkaitan dengan isu yang menimpa dirinya. Biasanya isu yang kurang baik. Dia ambillah influencer yang followersnya, angkanya. Udah jadi staf sus semua tuh. Ya. Jadi, ada juga utusan juga. Jadi, tapi itu karena numbers ya. Kalau kita bicara ilmu jurnalistik, dia tentu kalah lah dengan seorang Bayu. But Bayu nggak bisa apa-apa. Nggak punya numbers kita. Didn't have number. Iya. Itu juga yang menjelaskan mungkin ya. Banyak menteri sekarang mau ketemu sama siapa? YouTuber untuk berbincang di YouTuber. Bukan datang seperti kalau dulu nih sama-sama lulusan Liputan 6. Orang nelfon, saya mau dong bicara soal ini di Liputan 6. Dulu kan yang dipilih media gitu kan. Kalau sekarang YouTuber. YouTuber karena numbers. Tapi itu adalah perilaku. Perilaku digital. Dan juga kawan-kawan media jangan iri yang mainstream. Jangan baper. Jadi lo kalau mau melawan mereka gimana? Ya gedein di numbers lo. Kan banyak juga kan media-media yang punya numbers besar. Iya. Gitu kan. Lo gedein digitalnya dong. Cari orang-orang karena ini sudah zamannya. Iya, lo gedein digitalnya. Nah itu saya bahas juga. Saya juga bahas homeless media yang juga berkembang hari ini kan. Homeless media itu simple ya. Iya. Exist but not registered. Iya. Memanfaatkan akun media sosial, open platform saja. Apa yang kita sebut banyak lah ya. Ada Volkatif, SSP. Itu orang anak-anak Gen Z itu lebih suka ngeliat itu. Iya. Karena kan dia ketemu ya sama Gen Z, sama pembacanya. Yang bacanya sekilas. Jadi baca judul aja udah cukup hari ini informasi. Jadi anak-anak Gen Z itu ngeliat
ini asupan informasi gue hari ini udah cukup karena gue udah baca judul. Itu model. Dia nggak mau ngelihat hal yang dalam. Coba lo diskusi sama Janjiya. Itu ceritanya seperti apa? Dia nggak akan bisa menjelaskan karena dia hanya membahas, dan itu dimanfaatkan betul oleh homeless. Masih mending kalau mereka mau bertanya kan ke kita. Kalau mau bertanya. Jadi kalau putri-putri saya tuh kalau ada sesuatu yang dia nggak ngerti, dia tanya. Iya, ini maksudnya apa? Kan gitu kan. Ya, masih mending kalau dia mau nanya. Ya. Sama di rumah juga anak gue sekolah, dia misalnya kalau soal sejarah, dia lebih suka nanya sama gue daripada sama gurunya atau dari buku. Dia karena dia bilang, aku lebih percaya ayah karena ayah lihat fakta tiap hari. Ini nasib bapak wartawan ya. Betul, oke. Nah, apalagi Bang yang apa yang kemudian Bang Apni lihat dari, kalau kita sebut ini sebagai sebuah disrupsi, apa yang jadi keprihatinan Bang Apni? Gini, dari jurnalisme yang kita kenal. Saya punya optimis. Saya berada pada saya adalah orang yang optimis dengan AI, gitu ya. Ini teknologi yang nggak bisa kita tolak soalnya. Saya yang optimis dengan AI dan disrupsinya terhadap industri media. Ya, memang banyak diskusi. Saya juga bicara tuh di buku itu kekhawatiran dehumanisasi jurnalisme. Iya kan? Ini orang jadi apa gitu? Jurnalisnya jadi apa? Ya, saya jelaskan. Itu ada perubahan-perubahan perilaku yang harus kita lakukan dalam konteks kita berinteraksi dengan AI. Pertama memang kita harus memahami AI-nya. Yang kedua ada model bagaimana human itu dia berinteraksi dengan mesin. Nah itu secara menarik itu disampaikan oleh dua profesor dari Harvard, Wilson and Dougherty itu dalam bukunya Human plus Machine. Itu dia menyampaikan konsep yang disebutnya missing middle. Jadi ada missing middle itu yang di tengah yang hilang gitu ya. Hal yang di tengah hilang ini adalah model interaksi manusia dengan mesin ini gitu. Itu dia bilang begitu. Nah, tapi itu dia kasihkan syarat. Manusia harus memiliki keterampilan fusi yang disebut dengan fusion skill terhadap mesin tadi, terhadap AI. Kalau mau berhubungan dengan mesin ini. Kalau lu juga mau bertahan. Artinya kita mau belajar skill-nya dan lain-lain. Nah, fusion skill itu adalah keharusan, terutama di industri. Memiliki karya-karya, memiliki soft skill baru. Sampai dia bilang, Dougherty bilang gini, soft skill adalah hard skill baru. Jadi terbayang. Iya, kemampuan soft skill dengan AI sebenarnya itu adalah hard skillnya lo gitu. Iya kan, yang kemudian menjadi model baru industri untuk merekrut tenaga-tenaga kerja yang memiliki kemampuan itu. Kenapa Bang? Apakah beda nih dengan teknologi menyentuh industri seperti di pabrik-pabrik? Kan semua sangat bisa digantikan oleh robot. Dulu juga robotnya kan cuma bisa di pabrik mobil. Dulu cuma bisa ganti ban. Tapi kan berkembang. Sampai pasang setir, pasang dashboard, pasang kaca, pasang kaca yang tadinya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Sekarang robot pun bisa. Full. Nanti akan begini nggak sih? Persoalannya kan ketika AI masuk, yang disrupsinya itu kan terjadinya karena full automation kan, gitu ya. Walaupun saya menekankan di buku saya itu bahwa human control atau human central dalam bentuk pengembangan AI itu, lu menyisakan berapapun dia harus menjadi yang utama, gitu ya. Sama seperti di pabrik kan tetap ada fungsi manusia untuk mengontrol. Saya mencontohkan TV One AI itu pengelolaan sosial medianya 90% itu udah AI. Tapi saya menempatkan orang 10% itu untuk ngontrol. Jadi itu mengubah. Kenapa saya sebut mengubah model? Saya sebut bahwa kita di jurnal itu judul bombastis sebenarnya. Dia dibajak oleh algoritma. Sebenarnya itu mengubah cara kerja wartawan betul, karena misalnya hari ini tuh wartawan itu tinggal pada tingkat pada tingkat kemampuan kurasi terhadap konten.
verifikasi, Yeah. mencari berita A, B, C, from data to storytelling. Iya. Kan tinggal itu tuh karena yang digerakkan oleh AI sebenarnya adalah data. Iya. Di masa-masa akhir saya ada di ruang redaksi, memang udah terasa sih hal semacam itu. Karena kalau dulu waktu saya awal-awal jadi wartawan akhir tahun 90-an kan kita diminta untuk melihat, mendengar ya dari segala sumber kita yang punya dan kemudian membaca koran dan lain-lain. Belakangan kan kita nunggu sesuatu yang viral. Tapi yang viral ini kemudian disentuh dengan colekan-colekan jurnalisme. Apa yang merevolusi itu ya kehadiran OpenAI sebenarnya, kehadiran ChatGPT. Large language model pada OpenAI itu kan dia mengasup atau intake data itu atau dia belajar itu dari 7 miliar data. Iya. Satu. Iya. Kemudian dilatih mesinnya dengan latihan yang paling sulit sekalipun. Itu paling sulit. Iya. Suara saya kalau dimasukkan ke AI, makin lama AI ini melatih suara saya, dia akan makin mirip baik. Dan makin mengerti cengkok-cengkok suara saya. Kan begitu tuh. Coba ya, kita nggak pernah terpikir ya. Jadi khawatir juga dong. Bang Arbain Rambe pernah menampilkan beberapa uji cobanya terhadap fotografi. Dia bilang potret seorang ibu sedang mengangkat seorang anak begitu. Di ChatGPT dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil foto yang dia perintahkan seorang wartawan foto untuk melakukannya. Lebih manusiawi hasil fotografer manusia sih. Tapi itu kan nanti dia pelajari tuh. Dia pelajari. Ngeri-ngeri sedap sebenarnya AI. Di lingkup gambar kan, di image tuh ilmunya AI itu kan disebutnya kan di stable diffusion, difusi stabil. Sebenarnya dia melakukan mempelajari semua image yang berada di dunia maya. Yang diberikan kepada dia. Kalau kita perintahkan dalam bentuk, kita katakan prompt dalam bentuk Apple, buatkan gambar Apple. Lalu kita dudukkan apel yang beneran, itu hampir nggak ada beda kan? Dia membuatnya. Artinya tingkat kemiripannya semakin tinggi. Karena memang itulah obsesinya mesin-mesin AI, menyamai pikiran, menyamai bentuk yang dibuat oleh manusia. Artinya yang 10% Bang Apni katakan tadi dalam di TV One begitu ya, 10% masih ada manusia, lama-lama makin tergerus dong. Nah ini tinggal kearifan pengelola industri media. Media mau dibikin full automation, bisa. Di luar negeri pun sudah banyak media yang 100% AI. Jadi gini, dia buat website, dia juga buat disebutnya agent-agent, wartawan tuh agen tuh dilatih dia, kemudian untuk membaca semua data, lalu dia disuruh menulis gitu, dan dia membuat tulisan. Jangan salah lu, tulisannya bagus sekali. Oh iya. Ya, tulisannya bagus sekali. Sama seperti di ChatGPT gini. Rekaman suara, apa segala macam, dia makin sempurna. Kita ngobrol sama ChatGPT ini. Iya. Kita ngobrol sama ChatGPT. Kita ngobrol panjang lebar tentang banyak hal. Apalagi kalau Bayu saya misalnya memiliki pengetahuan tentang hal yang kita bicarakan. Oke. Dia makin gila tuh responnya. Tapi perintahkan sama dia, buatkan percakapan kita itu dalam bentuk storytelling. Itu under 30 detik dia buat kan lo? Atau lo bagus. Wow. Dia udah punya kata-kata conjunction yang antar kalimat yang lebih enak dibaca secara naratif. Artinya kita membacanya mengerti. Pasti ya. Mengerti. Oh, Bang, kalau kayak begitu masih ada pekerjaan jurnalis? Ada. Akan tetap ada. Ada. Karena di mana optimisme pembuatan konten itu nggak mati. Jurnalis dalam konteks wartawan mencari berita nggak mati. Kenapa? AI tidak bisa meng-create fakta. Dia hanya mengelola data. Jangan pesimis. Yeah. Sebab itu saya berada pada posisi yang optimis. Jadi AI itu nggak akan menggantikan jurnalis. Yeah. Tetapi jurnalis dengan AI lah yang akan menggantikan jurnalis lainnya. Oke. Setuju nggak? Setuju. Artinya apa? Jurnalis yang tidak memiliki kemampuan AI, you left behind. Iya. Selesai. Jadi lo
bakal ketinggalan. So itu saya bilang jangan terlalu pesimistik. Nah, saya bergaul dengan banyak jurnalis, banyak kawan-kawan jurnalis itu pesimis dengan jurnalis. Loh, kenapa lu menyerah? Lu belajar dong AI. Karena lu dengan jadi human dengan mesin itu kata De Gorti bisa bersatu kok. Tadi caranya gimana? Lu harus memiliki keterampilan fusi. Fusion skill itu lu harus miliki. Untuk bergaul dengan mesin itu ya punya skill untuk bisa gaulnya, gitu ya. Ngerti. Bisa memanfaatkannya. Nah, itulah pentingnya membaca buku saya. Tapi ini adalah buku pertama di Indonesia yang bisa sangat bisa pedoman praktis banget untuk mahasiswa yang ngambil komunikasi. Ini kawan-kawan mahasiswa lucu yuk. Pak, kita ini ngambil komunikasi, ngambil jurnalistik. Masa depan jurnalistik gimana, Pak? Sesuram apa gak, Pak? Jadi kan saya sering ke kampus. Wajar dong. Wajar mereka mengatakan itu. Terus saya bilang begini, itulah betapa pentingnya kalian ngajak saya bicara dengan kalian mengenai masa depan kalian gitu. Jadi saya kemarin terakhir bicara di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dia mengundang saya. Saya bilang sama mereka, loh jangan pesimis dengan kalian loh. Karena ini loh saya kasih pemahaman. Kalau kalian hidup nanti dengan AI, bahkan kalian bisa hidup berdampingan. Ingat, AI itu nggak bisa bikin fakta. Jadi fakta itu harus dibuat manusia. Nah, membuat fakta, mencari fakta, merangkainya dalam bentuk narasi, itu kerjaan wartawan. Itu akan eksis. Sama dengan orang yang membuat konten. Gitu ya. Walaupun AI sebenarnya dengan prompt sekarang itu dia bisa bikin video pendek dan lain itu udah bisa dilakukan. Tapi bagaimana gambar itu benar atau enggak, itu di mana, dan itu perlu kontrol manusia. Sebab itu, satu, AI itu akan melahirkan profesi-profesi baru yang kita dulu nggak kepikiran. Sama lah ketika dunia dengan YouTube, anak-anak kan nggak ada yang bercita-cita jadi YouTuber, influencer, dan lain-lain. Content creator. Kalau kita bicara itu 20 tahun yang lalu, dengan AI akan muncul beberapa jenis pekerjaan baru, misalnya prompt engineer, orang-orang yang membuat AI di coding dan lain-lain, wartawan yang memiliki kemampuan AI itu akan eksis di tengah mereka. Nah, ada yang terdisrupsi lainnya adalah bentuk-bentuk media. Media itu tidak akan besar, yuk. Nah, saya contoh, saya contohkan betul di buku itu saya contohkan. TV One AI itu bisa jadi contoh. Dia udah berdiri 2 tahun. Orangnya sampai hari ini cuma 5 gitu. Saya yang mimpin. Ada senior jurnalis juga untuk ngecek semuanya. Merdi. Kan? Lalu saya ada yang di sosial media strateginya ada anak Gen Z. Karena itu dunia dia. Kemudian ada ilustrator. Ada orang yang ngamatin data. Loh, 5 bisa? Bisa. Kenapa? Kami bekerja hampir dengan 10 mesin AI per hari. Yang di back-end. Tetapi kami juga punya di portal news untuk user experience. Bagaimana pembaca dengan mudah membaca artikel-artikel yang dimiliki oleh Viva Group. Karena kita udah intake ke situ. Nah, modelnya agregator begitu, tetapi dengan AI. Nah, jadi menurut saya masa depannya itu akan ke situ. Saya memperkirakan koran-koran chatbot akan muncul, ya. Kemudian televisi-televisi juga, Bayu presenternya. Dan ini, saya ngembangin presenternya itu 2 tahun lalu. Kepikiran nggak bahwa presenter itu sekarang bisa dialog kayak kita? Bisa, Saya udah melakukan uji coba. Waktu kita ngobrol kan kita bilang, main catur aja bisa ditebak kan oleh komputer kan. Seorang grandmaster bermain catur, langkah-langkahnya ditebak dan dipelajari oleh komputer. Hal yang sama dengan wawancara sebetulnya. Wawancara. Nah, sebenarnya prinsip wawancara presenter AI, waktu saya wawancarain, kan sebenarnya gampang secara teknologi gampang dilihat, flow-nya kayak gini nih. Kan dia udah dimasukkan mesin ChatGPT. Saya jawab. Kan? Saya keluarkan voice saya diterima, dikelola dalam bentuk teks. Teks dia perintahkan ChatGPT, ChatGPT-nya mengeluarkan voice dilemparkan ke saya, dan itu interaksinya. Dan dia lebih pintar karena datanya lebih gila. Saat ini yang terjadi
kita melakukan dialognya dengan teks saja udah terjadi. Sudah kan? terjadi. Itu dengan voice dan presenter avatar AI gitu. Jadi itu saya sudah posting di YouTube-nya TV One bagaimana interaksi kita dan kita bisa bikin live. Jadi cuma memang masalahnya masih ada latensi karena scraping AI itu memerlukan mesin untuk scraping data. Tapi kalau mesin kemampuan dia akan lebih cepat, itu saya kira latensinya 0,03 gitu. Makin cepat kita tanya, kamu sudah makan? Itu kan hal yang bisa dijawab sama AI. Dia akan cepat jawab. AI itu waktu saya dialog dengan AI, saya lagi megang roti. Dia tuh bilang, kamu lagi makan apa? Loh, lu dari mana gue makan roti? Terus gue bilang gini, ini roti pandan. Oh, roti pandan enak sekali. Komposisinya adalah segini ini. Loh, komposisinya dia tahu karena dia bisa baca datanya bahwa roti pandan itu terbuat dari ABCD ingredientnya. Kan gila. Iya, itu mereka akan membuat kita harus lebih daripada itu. Lebih daripada itu nantinya. Jadi saya tidak ingin dengan AI itu terjadi dehumanisasi. Human itu sebab kenapa dalam konteks pedoman, aturan mengenai AI dan lain-lain, human central, human control itu is number one. Jadi peran manusia itu sebagai bagaimanapun canggihnya AI, dia bukan manusia yang punya rasa untuk melihat nilai-nilai tadi ya. Kalaupun nanti dia mampu mempelajarinya, rasanya itu tidak akan hari ini tuh kita pada manusia. Tahapan yang disebut dengan Artificial Narrow Intelligence, ANI. Tapi pengembang-pengembang AI macam OpenAI, DeepSeek hari ini dan lain-lain itu semua sedang tahapan menuju Artificial General Intelligence. Nah, kekhawatiran pada AGI adalah ketika dia sesama AI dapat membuat program sendiri. Nah, itu kan bukan sekedar mematikannya dari arus listrik atau mencabut internetnya kan? Kan butuh manusia di situ. Pada konteks itu kan butuh manusia. Sebab itu isu keamanan AI menjadi isu semua pemimpin dunia hari ini. Nah, panduan-panduan keamanan AI itu sama. Jadi saya mengibaratkan lahirnya AI itu seperti lahirnya bom atom oleh Oppenheimer. Ya kan? Apa yang dipikirkan Oppenheimer tentang bom atom? Tentang nuklir. Iya kan? Dia ini bisa dijadiin tenaga yang dia khawatir sendiri jadinya. Dia khawatir sendiri. Akhirnya dia membunuh sekian orang kan. Lalu kan kita melakukan dari bom atom itu kan manusia berpikir membuat banyak protokol bagaimana nuklir ini dikelola. Nah, saya juga mengatakan itu bahwa untuk protokol AI. tata kelola AI pada level negara, level asosiasi, level entity itu harus dibuat sehingga fungsi human control, sehingga fungsi manusia itu terhadap keamanan AI-nya ada gitu. AI ini, tapi itu ada di buku saya. AI ini harus kayaknya tetap hasil banget kayaknya. Hasil banget kayaknya gue. Ya, artinya bukunya Bang Apni ini nanti akan menjelaskan secara mudah dulu, secara permukaan dulu, walaupun akan ada tambahan-tambahannya sedemikian rupa bahwa sudah sampai segini loh AI dalam jurnalisme. Termasuk kawan-kawan juga bisa mempelajari perubahan-perubahan kita dengan di era Google dari keyword menjadi prompt contohnya. Dulu kita belajar keyword tapi kita berubah jadi prompt. Dari teks menjadi konteks. Karena AI belajar konteks gitu ya. Jadi bisa dibilang jurnalis nanti profesi itu akan tetap ada, jangan khawatir. Dan yang mungkin bersiap saja dengan teknologinya ke depan. Dan juga AI landscape perusahaan media yang berubah. Saya membayangkan bahwa media mungkin akan banyak, akan tetap eksis, tetapi akan terjadi perubahan-perubahan dalam tata kelola manajemen media yang terpapar AI. Contoh, betapa mudahnya hari ini, kan saya juga wartawan investigasi, betapa mudahnya melakukan investigasi, mengecek atau kita ngecek data trail dengan AI. Yang dulu membutuhkan waktu berminggu-minggu atau bahkan untuk melakukan tabulasi data, hari ini bisa hanya ukuran. Saya mau wawancara aja harus tunggu lead bank dulu, Bang Apni dulu kan, yang bikinin. Sekarang udah tinggal masukkan ChatGPT datanya atau DeepSeek. semua sudah tersedia gitu. Jadi
akan semakin simple. Tapi di satu sisi akan ada terjadi shifting lah ya, tingkat pembelian dan rent aplikasi AI itu akan tinggi karena semuanya akan dilakukan oleh AI. Tapi jangan khawatir soal itu, karena itu masanya kita akan masuk ke masa itu. Jadi landscape industrinya media berubah, perilaku wartawan, cara wartawan berhadapan dengan AI juga berubah. Esensi buku itu memang itu. Saya memang judulnya bombastis. Ketika jurnalisme dibajak algoritma, tapi itu saya menceritakan disrupsi AI kepada kawan-kawan. Dan buku ini insya Allah terbit kalau enggak ujung April, di Mei. Saya udah menyediakan kolom ini kok di IG saya, kolom kolom pre-order. Nah, saya udah cek di dunia pun sedang ada pre-order buku itu, tapi ditulis oleh analis asing. Jadi dia rencananya mau launching bulan Mei. Gua mau kasih bulan April. Jadi Indonesia yang pertama bikin. Dan konteksnya terhadap media Indonesia atau jurnalisme di Indonesia. Jadi di situ ada pedoman penggunaan AI oleh Dewan Pers, oleh AMSI, oleh apa, saya masukkan semua supaya kawan-kawan bisa membaca semua bahwa dalam perkembangan AI itu ingat kita ada code of conduct-nya. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Dan kemudian kita bersiap untuk memasuki dunia AI dalam jurnalisme. Kira-kira gitu ya. Kurang-kurang lebih begitu. Baik. Bang Amdi Jayapura, terima kasih. Sama-sama. Dan pasti bukunya nanti bersambung, gitu kan? Karena saya balik sini lagi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Cyber Interview. Sampai ketemu. Sampai ketemu.